Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Apoteker Dewi Komalasari, Sarjana Sains dalam mata pelajaran Farmakologi Dasar. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami simplisia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih itu simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia berdasarkan asalnya diklasifikasikan menjadi simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan. Sekarang, apa sih simplisia nabati itu? Simplisia nabati adalah simplisia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu ada serbuk jahe merah, simplisia rajangan yang berasal dari daun-daunan. Kedua, ada simplisia hewani. Simplisia hewani adalah simplisia yang berasal dari hewan atau bagian tubuh hewan atau zat-zat yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Contohnya ada apa? Contohnya itu ada simplisia adepsilane, simplisia meldepuratum, dan lain-lain. Kemudian untuk simplisia pelikan adalah simplisia yang berasal dari minyak mineral atau minyak bumi. Contohnya itu ada simplisia parafin liquid, dan vaselin album, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, simplisia diklasifikasikan menjadi padat, semi padat, dan cair. Untuk simplisia dengan bentuk padat, contohnya ada simplisia rajangan, pati, parafin solidum, dan lain-lain. Untuk simplisia bentuk semi padat, contohnya adalah vaselin album, vaselin plafum, adepsilane, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah simplisia bentuk cair, itu contohnya simplisia yang berupa minyak menguap atau minyak atsiri, simplisia berupa minyak lemak, dan parafin liquid. Adalah tahapan pembuatan simplisia. Dalam pembuatan simplisia terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah pengumpulan bahan baku atau pemilihan bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan simplisia dipilih sedemikian rupa supaya bahan baku tersebut merupakan bahan baku yang mempunyai kualitas yang bagus. Yang kedua adalah sortasi basah. Sortasi basah adalah pemilihan bahan baku untuk simplisia ketika simplisia tersebut dalam kondisi basah atau sebelum dilakukannya pengeringan. Terus yang ketiga adalah pencucian atau pembersihan, yaitu bahan baku untuk simplisia tersebut dilakukan pembersihan dari pengotor-pengotor lain seperti tanah atau tanaman-tanaman lain yang menempel pada bahan baku simplisia tersebut. Yang keempat adalah perajangan. Perajangan adalah pemotongan atau pengirisan simplisia yang akan digunakan untuk pembuatan simplisia. Terus setelah dirajang, kemudian simplisia atau bahan baku simplisia tersebut dilakukan pengeringan dengan suhu yang sesuai dengan standar yang terdapat di Materia Medica Indonesia. Misal untuk bahan baku atau simplisia yang mengandung bahan aktif berupa minyak menguap atau minyak atsiri biasanya dikeringkan pada suhu tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Setelah dilakukan pengeringan, kemudian simplisia tersebut dilakukan sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan simplisia setelah proses pengeringan, yaitu dipisahkan dari simplisia lain atau dari simplisia yang belum mengalami pengeringan sempurna atau dipisahkan dari pengotor-pengotor yang mungkin ikut terbawa saat proses pengeringan. Yang ketujuh adalah pengepakan atau penyimpanan. Simplisia biasanya disimpan dalam wadah yang tertutup baik dan terlindung dari cahaya, terutama untuk simplisia yang mengandung vitamin C. Terus yang terakhir ada pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu ini dilakukan untuk memastikan apakah simplisia tersebut mutunya sudah sesuai atau belum.
Selanjutnya adalah metode pembuatan simplisia. Metode pembuatan simplisia terdiri dari 4 metode. Yang pertama adalah simplisia dibuat dengan cara pengeringan. Maksudnya adalah pembuatan simplisia dilakukan dengan proses pengeringan menggunakan oven ataupun sinar matahari dengan suhu tertentu. Contoh simplisia yang dibuat dengan cara pengeringan adalah simplisia daun teh. Yang kedua, ada simplisia dibuat dengan cara fermentasi. Maksudnya adalah proses pembuatan simplisia dibuat sedemikian rupa menggunakan proses fermentasi dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri. Contohnya adalah fermentasi susu menjadi yogurt. Terus yang ketiga ada simplisia dibuat dengan cara khusus. Maksudnya di sini adalah pembuatan simplisia dengan menggunakan proses penyulingan atau proses destilasi uap. Simplisia yang dibuat dengan cara ini adalah simplisia yang berupa minyak-minyak menguap atau simplisia minyak atsiri. Kemudian simplisia yang dibuat dengan proses pemanasan, contohnya ada simplisia minyak lemak seperti minyak kelapa. Terus yang keempat ada simplisia pada proses pembuatan yang memerlukan air adalah proses pembuatan simplisia dengan menggunakan bantuan air sebagai pelarut dari zat aktif yang terkandung di dalam simplisianya. Contohnya adalah pembuatan amilum atau pembuatan pati. Kemudian, adapun tahap-tahap pembuatan serbuk simplisia antara lain, yang pertama, bersihkan simplisia dari bahan organik asing dan pengotoran secara mekanik, atau dengan cara lain yang cocok. Keringkan pada suhu yang sesuai, haluskan, kemudian ayak dengan nomor ayakan yang sesuai dengan standar pada materia medika. Kedua, kecuali dinyatakan lain, simplisia harus dihaluskan sesuai dengan derajat halus yang telah ditetapkan. Yang ketiga, simplisia yang mengandung zat aktif yang tidak tahan panas dikeringkan pada suhu yang serendah mungkin, jika perlu dengan pengurangan tekanan udara. Yang keempat, pada pembuatan serbuk simplisia yang mempunyai kadar zat tertentu, misalnya digitalis dan opium, boleh ditambahkan serbuk sejenis yang mempunyai potensi atau kadar yang lebih rendah. Sekarang kita akan masuk ke proses pengolahan simplisia. Yang pertama adalah pengeringan simplisia. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air, untuk menjamin dalam penyimpanan, mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri, serta mencegah terjadinya proses enzimatik yang dapat menurunkan mutu simplisia. Faktor terpenting dalam pengeringan antara lain yang pertama adalah suhu, kelembapan, dan udara. Selanjutnya ada suhu penyimpanan simplisia. Suhu penyimpanan simplisia itu terbagi menjadi suhu dingin, suhu sejuk, suhu kamar, suhu hangat, dan suhu panas berlebih. Suhu dingin yaitu apabila suhunya tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Kemudian suhu penyimpanan simplisia dikatakan sejuk apabila suhunya berkisar antara 8 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Suhu kamar berkisar antara 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu penyimpanan simplisia dikatakan hangat jika suhunya 30 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius dan dikatakan panas berlebih jika suhunya berada di atas 40 derajat Celcius. Untuk penandaan pada simplisia, jika simplisia tersebut mengandung bahan-bahan atau bahan aktif atau zat berkhasiat berupa narkotika seperti opium, maka pada kemasannya diberikan tanda palang merah. Kemudian untuk simplisia yang mengandung bahan aktif berkhasiat keras, maka pada penandaannya diberikan gambar tengkorak atau lambang tengkorak. Penurunan mutu simplisia terdiri dari yang pertama, simplisia dikatakan bermutu rendah jika simplisia tersebut tidak sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, simplisia dikatakan rusak jika simplisia tersebut dirusak oleh serangga, tercemar oleh air laut, atau minyak pelumas. Yang ketiga, simplisia dikatakan bulukan jika simplisia tersebut tercemar oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, kamir, dan mikroorganisme lainnya.
Keempat, simplisia dikatakan tercemar jika simplisia tersebut tercemar atau tercampur dengan simplisia lainnya atau dengan bahan-bahan lainnya. Yang terakhir, simplisia dikatakan dipalsukan jika simplisia tersebut secara sengaja ditambahkan oleh bahan-bahan lain atau bahan kimia lain yang dapat merusak mutu dari simplisia. Untuk pengolahan simplisia lainnya, yang pertama ada pengawetan. Simplisia nabati atau hewani harus dihindarkan dari serangga, cemaran, atau mikroba dengan penambahan bahan pengawet seperti kloform, karbon tetraklorida, dan lain-lain, atau dengan cara yang sesuai agar tidak ada bahan yang tersisa sehingga tidak membahayakan kesehatan. Untuk wadah dan bungkus yang digunakan dalam penyimpanan simplisia, simplisia disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan terhindar dari cahaya matahari. Sekarang kita akan membahas tentang pengujian simplisia. Pengujian simplisia terdiri dari pengujian organoleptik, yaitu pengujian dengan menggunakan panca indera. Terdiri dari pengujian warna, pengujian bau, pengujian rasa, dan pengujian bentuk, di mana untuk menguji warna bisa menggunakan mata, bentuk dengan menggunakan mata, rasa dengan menggunakan lidah, dan bau dengan menggunakan hidung. Kemudian ada pengujian makroskopik. Pengujian makroskopik yaitu pengujian dengan menggunakan mata telanjang atau dengan menggunakan kaca pembesar. Yang dilihat pada pengujian makroskopik yaitu warna, bentuk, dan ukuran dari simplisia tersebut. Yang ketiga ada pengujian mikroskopik. Pengujian mikroskopik yaitu pengujian dengan menggunakan alat mikroskop dengan perbesaran 10 kali 10. Kemudian ada pengujian fisika, yang termasuk di pengujian fisika adalah pengujian susut pengeringan dan suhu lebur serta pengujian fisika lainnya. Kemudian ada pengujian kimia. Pengujian secara kimia untuk simplisia antara lain adalah penetapan kadar bahan aktif yang terkandung di dalam simplisia tersebut. Terakhir ada pengujian mikrobiologi, yaitu pengujian angka kapang atau kamir yang terkandung di dalam simplisia tersebut, di mana ada batas-batas tertentu kandungan kapang atau kamir yang ada di dalam simplisia. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pemeriksaan mutu simplisia. Pemeriksaan mutu simplisia dilakukan dengan cara pengambilan contoh dari simplisia yang akan diuji. Pengambilan contoh biasanya dilakukan dengan menggunakan tabel berikut. Jika jumlah simplisia kurang dari 10, maka pengambilan contoh untuk simplisia tersebut adalah diambil jumlah simplisia yang ada atau diambil semuanya. Jika jumlah simplisianya 11 sampai kurang dari 20, maka simplisia yang digunakan untuk pengambilan contoh sebanyak 11. Dan jika jumlah simplisia yang terdapat di gudang tersebut lebih dari 20, maka silahkan kalian hitung jumlah simplisia yang akan digunakan untuk pengambilan contoh dengan menggunakan rumus N sama dengan 10 ditambah N dibagi 10, di mana N kecil adalah jumlah simplisia yang diambil untuk pemeriksaan mutu, 10 itu adalah konstanta atau ketentuannya, dan N besar adalah jumlah simplisianya. Sekarang saya berikan contoh untuk perhitungan pemeriksaan mutu simplisia. Misalnya, dalam gudang sebuah industri obat tradisional terdapat bahan baku berupa simplisia jahe merah sebanyak 100 karung. Berapa jumlah simplisia yang akan digunakan untuk pengambilan contohnya? Jadi diketahui N besar atau jumlah simplisianya adalah sebanyak 100 karung. Berarti kita harus menghitung jumlah simplisia yang akan digunakan untuk pengambilan contoh dengan menggunakan rumus N sama dengan 10 ditambah N besar dibagi 10 sama dengan 10 ditambah 100 dibagi 10. Pada perhitungan ini silahkan lakukan dulu pembagiannya. Jadi kalian bagi dulu nih 100 dibagi 10 hasilnya 10, barulah ditambah dengan 10. Jadi jumlah simplisia yang akan digunakan untuk pengambilan contoh adalah sebanyak 20 karung simplisia. Oke teman-teman, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal yang saya lampirkan ini tentang pengambilan contoh dalam pemeriksaan mutu simplisia. Oke teman-teman, terima kasih untuk
perhatiannya, dan sekian pembahasan dari saya untuk kompetensi dasar KD 3.3, yaitu memahami Simplicia. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap laksanakan 5M dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.